Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Morning Motivation bersama saya Nuruti Suryani. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Dea Amanda. Beliau salah satu guru di Seman 2 Padalarang yang baru saja selesai menulis buku yang berjudul Fase. Ya Ibu, jadi buku ini menceritakan tentang apa Bu? Jadi buku ini lebih ke catatan harian saya gitu. Lebih ke menceritakan tentang saya gitu. Seperti judulnya fase. Fase itu tahapan. Jadi setiap perkembangan atau setiap tahap yang sudah saya lalui dalam hidup ini tertera pada buku itu. Kalau untuk bukunya Bu, buku ini termasuk ke dalam buku fiksi apa non fiksi Bu? Jadi buku ini itu lebih ke buku non fiksi. Soalnya kan ini berkaitan dengan catatan harian saya yang saya alami sendiri gitu. Sedangkan kalau fiksi itu kan lebih ke karangan ya. Iya, hayalan Ya, gitu. hayalan seperti itu. Nah Bu, apakah buku ini berdasarkan kisah Ibu pribadi? Ya, tadi kan sempat disinggung ya. Ini adalah catatan pribadi saya gitu. Jadi apa yang tertera di dalam buku ini itu lebih ke apa yang sudah terjadi pada diri saya. Seperti kegiatan saya saat kuliahan gitu. Apa yang saya lalui saat misalnya mengunjungi suatu kota, atau di situ juga ada perubahan nama saya bahkan sampai ke hal yang tidak privasi sendiri sih, lebih ke hal yang pasti kalian juga mengalami gitu. Apalagi masa SMA Bu, Ya, di satu chapter itu ada satu catatan yang menceritakan tentang masa SMA Ibu. Nah di situ. Tapi kebanyakan gitu ya kalau misalnya di fase-fase sekolah itu, karena saya itu tipe orang yang suka belajar. Ada kutipan yang di situ saya menggarisbawahi sekali gitu. Saya itu terobsesi belajar bahkan sampai sekarang gitu. Sampai maksudnya belajar cuman kayak seperti kayak kita tuh harus terus belajar gitu. Kan ada ininya juga ya, maksudnya ada sebuah hadis kalau misalnya atau kutipan yang memang belajar itu sampai kita setiap proses dalam hidup itu adalah tentang belajar gitu ya, seperti itu. Tapi Bu, kalau di buku ini Ibu jadi kayak pas baca gitu inget-inget flashback lagi masa lalu nggak Bu? Iya, jadi ini kan bukunya sebenarnya penulisan bukunya itu bertahun-tahun ya. Ini catatan yang sudah saya tulis di waktu misalnya tahun 2019, di tahun 2017 pas saya kuliah, di tahun 2018 misalnya pas saya mengikuti kegiatan gitu. Pas dibaca-baca lagi, oh kok ini saya pernah kayak gini ya gitu, kok saya kayak gini ya waktu SMP gitu, SMK gitu, oh kok saya kayak gini ya orangnya, jadi seperti evaluasi juga, oh saya tuh emang pernah kayak gini, jadi ketawa sendiri ya. Jadi sebenarnya catatan-catatan itu nggak semuanya bahagia gitu. Bahkan kita rata-rata ya, kalau saya gitu terinspirasi atau mendapatkan inspirasi itu pas saya itu lagi down gitu. Jadi menulis itu seperti self healing gitu, penyembuh bagi saya, atau cara saya untuk menyampaikan sesuatu atau mengekspresikan, mencurahkan gitu, isi hati gitu. Semuanya seperti itu. Pernah nggak sih ngedengar kalau misalnya apa yang ditulis gitu, apa yang benar-benar dari hati itu bisa sampai ke hati yang lainnya gitu ya. Mungkin itu menjadi tips gitu, kalian harus wajib baca buku itu gitu. Nah kemudian tadi tuh sampai ke penulis itu sebagai cara saya menyembuhkan diri juga gitu, cara mengekspresikan
rasa marah saya di situ, rasa suka saya di situ, rasa bersedih saya di situ. Tapi tidak semua rasa sedih itu harus disedih-sedihkan di situ gitu. Dari sini saya itu apa sih kayak mengkerucutkan itu, harus belajar sesuatu dari buku ini gitu, harus mengambil hikmah dari setiap proses yang kita lalui gitu. Lebih ke situ. Kayak meskipun gak ada temen curhat, tapi kita bisa mencurahkan semuanya di buku itu. Ya benar. Jadi kebetulan saya lebih ke orangnya non verbal gitu, tidak banyak berbicara, tapi berbicaranya di tulisan gitu. Seperti sudah terlatih untuk menulis. Seperti. Nah Bu, untuk proses penyusunan buku ini butuh waktu berapa lama Bu? Jadi kalau untuk penyusunannya sendiri itu saya deadline kan 1 bulan. Waktu itu di bulan Januari kayak punya niat sebenarnya pengen punya buku itu adalah resolusi ibu dari zaman kuliah. Baru teraplikasikan pada saat sekarang gitu, alhamdulillah. Sekolah juga memfasilitasi juga gitu. Jadi dalam kebetulan 1 bulan itu kan libur ya, kalian libur, kemudian ibu juga tidak berkegiatan gitu. Jadi diisi dengan kayaknya bagus buat mengumpulkan catatan-catatan saya menjadi buku seperti itu. Kemudian saya minta deadline-nya, Bu saya ingin menyusun ini. Biasanya kan kalau ibu harus di deadline gitu. Kalau di deadline itu jadi pasti keberes gitu. Jadi nggak leha-leha. Iya nggak leha-leha gitu. Jadi emang ada waktunya segitu diserahkan gitu. Jadi ada deadline-nya, ada timeline-nya gitu untuk menyelesaikan itu. Nah Bu, yang terakhir nih, kenapa kita harus baca buku ini Bu? Ya, kalian itu wajib banget sebenarnya untuk membaca buku ini. Buku ini itu bisa dijadikan pelajaran juga untuk kalian, bisa juga memotivasi kalian juga, karena fase-fase kalian juga gitu, fase di saat seumuran kalian juga ibu pernah mengalami dan mungkin ada 1 atau 2 kata-kata yang bisa mengubah hidup kalian gitu dengan membaca buku ibu gitu. Isinya sebenarnya beragam gitu, ada yang kutipan aja, ada yang tentang ibu secara keseluruhan, ada yang memang ada kutipan bukan buku, ada catatan yang memang kalian pasti pernah merasakannya gitu. Seperti apa ya? Baca aja. Ya, jadi buat kalian yang penasaran sama buku ini bisa dilihat di sinopsis Instagram Semandua pada Larang. Ada di situ ringkasan fase yang budaya tulis. Sekian dari saya selaku pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.